chapter 239. 3 Rubah Betina. Aduh, ternyata mereka yang datang. Lemas dalam relung hati Aida. Ya tentu saja mereka tahu nomor PIN apartemen ini. Karena mereka adalah ibu dan adik-adiknya. Bisik di dalam hati Aida ketika melihat siapa sosok yang baru saja masuk dan kini berhadapan dengannya langsung. Sosok yang sebenarnya tak ingin dilihat olehnya. Dan kalau bisa, Aida lebih memilih untuk mengunci pintu kamarnya tadi dan tidak keluar-keluar. Berpura-pura tidur di dalam kamar. Daripada sekarang, dirinya harus berpapasan, tak tahu harus bicara apa dengan mereka. Wah, enaknya hidupmu. Tidak ada siapa-siapa di sini dan bebas melakukan apapun. Benar Mareti, lihat, bajunya baru semua. Gila sih, ini dari brand Lila Firna. Rukma berlari kecil mendekat pada Aida dan melihat sesuatu yang buat ibunya membulat matanya. Aduh, masalah baru. Aku juga nggak tahu merek apa itu Lila Firna. Royku penyedap itu beli baju di mana sih? Aida sama sekali tak pernah peduli dengan merek bajunya. Dan dia juga tidak menyangka tulisan watermark nama Lila Firna di belakang bajunya ini akan bermasalah untuknya. 3,5 bulan aku bisa merasa tenang di sini. Gak tenang juga sih. Tapi setidaknya tidak harus melihat mereka. Tapi ya mungkin ini yang harus kulalui. Termasuk menghadapi Rubah Betina yang sudah melotot padaku itu. Aida pasrah. Aida tak punya kekuatan untuk mengusir mereka. Selamat datang Nyonya Rika, Nona Reti juga Nona Rukma. Silakan duduk, biar saya siapkan minuman dulu sebentar. Aida maunya tak menggubris apa yang mereka katakan. Dari mana kau punya uang untuk beli baju itu? Oh, aku kan dapat uang mas kawin yang tidak bisa diganggu gugat. Dan uang itu selalu diberikan padaku sebagai mahar, maka uang itu adalah milikku. Dan aku bisa gunakan untuk apapun, termasuk belanja online. Dan entah apa alasan Aida bilang begini, sehingga membuat Rika makin kesal. Ini bisa terlihat dari wajahnya. Mama, kayaknya Mas Riko kebaikan deh padanya di sini. Gerutu Rukma yang memang sensitif sekali pada Aida. Makanya, kini dia langsung memanasi ibunya. Ya, Rika memang bawa Reti juga Rukma ke apartemen Riko. Entah apa tujuannya. Tapi kini dia tersenyum sinis sambil memperhatikan Aida dari atas ke bawah. Apa yang kau lakukan di sini setiap hari? Selidik Rika. Sebelumnya saya membersihkan tempat ini Nyonya. Ngepel, nyapu, bersih-bersih, semuanya. Lalu sekarang? Sepertinya Pak Riko lebih suka kalau yang membersihkan tempat ini adalah housekeeping. Jadinya saya sudah tidak lagi bekerja. Dan tidak ada yang saya lakukan kecuali saya menyiapkan sarapan pagi saja untuk Pak Riko dan Nyonya Brigita. Jadi dia sudah tahu kan kalau Brigita itu akan menjadi istrinya Mas Riko, Mama? Jelaslah dia seharusnya tahu, Rukma. Biar dia gak besar kepala dan bisa mikir kalau Brigita itu lebih cantik daripada dirinya. Dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Meski dia memakai pakaian yang menurutnya bisa meng-upgrade dirinya dan bisa membuat Riko jatuh cinta padanya. Siapa juga yang mau bikin dia jatuh cinta padaku? Orang ini benar-benar... Rika masih tersenyum sinis pada Aida saat pikiran Aida tak sama sekali setuju dengannya. Tentu saja Nyonya, saya tahu diri kalau saya tidak mungkin bisa mengalahkan Nyonya Brigita. Mau saya pakai baju semahal apapun juga, saya pasti tidak akan bisa mengalahkannya yang kecantikannya paripurna itu. Lalu, untuk apa kau pakai baju kayak gitu? Sinis Rukma. Kali aja aku dapat jodoh yang tajir di komplek apartemen ini kan? Bukannya aku harus lihat keren dan cantik. Hahaha, sekelas housekeeping juga tidak akan suka sama wanita yang sudah gak punya lagi itunya. Seru Rukma lagi dan dia terkekeh kencang. Tentu saja Rika dan Reti ikut mentertawai Aida. Mama, mungkin harusnya dia dibangunkan supaya dia gak mimpi terus mah. Kamu benar Rukma. Senyum Rika pun terurai sebelum dia bicara. Aku ingin makan nagasari sekarang juga, perintah Rika. Sama, aku juga pengen yang seger-seger Mama, Rukma menambahkan. Bawain es pisang ijo, gak pakai lama. Dan Reti yang meminta ini. 1/2 jam waktunya, Rukma menekankan. Rukma menggoyang-goyangkan handphonenya di hadapan Aida saat dia sudah menentukan waktunya. Aku akan masang alarmnya, ingat 1/2 jam, Rukma memperjelas. Tunggu dulu, kalian menyuruhku membuatnya bukan? Kalian? Rukma menatap mamanya. Dia mau gak sopan sama aku Mama? Keluh Rukma dengan intonasi manja. Plak! Sebuah tamparan pun mendarat di wajah Aida dari Rika. Kamu mau gak sopan sama anak saya setelah anak laki-laki saya sudah berusaha untuk berbuat baik padamu dan memberikan kelonggaran? Sekarang kamu pikir, kamu bisa besar kepala?
Ah, tamparannya. Sumpah ini lebih keras daripada tamparan putranya padaku. Keluh hati Aida karena telinganya sampai berdengung dan kepalanya sampai pening sekali. Untung saja dia tidak jatuh. Maaf Nyonya, maksud saya Nona Rukma, Nona Reti, dan Nyonya Rika menyuruh saya untuk membuat nagasari dan es pisang hijau. Ya jelaslah, memang kamu pikir kami menyuruhmu membeli? Enak saja, keluh Rika ketus. Kau tidak punya kerjaan di sini? Cepat buat apa yang sudah kami perintahkan. Ingat ya, gak ada makan siang gratis, tempat tinggal gratis, dan kehidupan mewah tanpa harga pantas yang harus dibayar. Bahannya ada tidak ya? Pisang, aku punya stok deh. Yang lainnya gimana? Ada gak ya? Tepung beras sama kanji. Pening kepala Aida bukan hanya memikirkan tentang kemarahan Rika, tapi yang paling berat untuknya adalah bahan-bahannya. Ngapain kamu diam aja di sini? Cepat sana buat. Sini Rukma. Tunggu dulu. Tadi Nona bilang saya harus membuat itu semua dalam waktu setengah jam. Aida mempertegas. Saat semuanya tidak menjawab, maka dia melanjutkan lagi. Tapi mohon maaf, rasanya saya tidak mungkin bisa membuatnya. Itu semua tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa membuat itu dalam waktu 30 menit? Sedangkan itu perlu dikukus, dan setelah dibuat perlu dimasak lagi. Dikukusnya aja setengah jaman juga. Pisang hijau juga sama. Dan tidak bisa langsung begitu saja dimakan. Pisang hijau harus didinginkan dulu. Bingung kepala Aida. Tapi ini membuat Rukma makin tak suka. 30 menit, tetap 30 menit. Cepat buat sekarang. Kalaupun mereka mukulku berkali-kali dan menamparku berkali-kali sampai aku pingsan dan mungkin mati, tetap saja tidak mungkin buat itu semua dalam waktu setengah jam. Bisa mikir gak sih? Aida tetap pada tempatnya. Dia tidak mau melakukannya. Meski Aida tidak bicara apapun dan masih menunggu mereka ingin mengatakan apa lagi. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan putriku? Lagi, Rika masih berdiri di samping Aida dan menatap tajam. Jawab! Begini Nyonya, ini tidak masuk akal. Kalaupun semua bahan-bahan ada di kulkas dan aku punya tepung beras, punya tepung kanji untuk bikin pisang hijaunya dan yang lainnya untuk preparation, termasuk santan, aku minimal butuh waktu sekitar sejam. Itu minimalnya. Tapi kalau barangnya tidak ada, aku harus beli dulu. Contohnya daun pisang untuk nagasari. Dan kini Aida menunjukkan sikap diplomatis di hadapan Rika. Cih, kamu mau mengajariku memasak? Cicit Rika. Tidak berani Nyonya Rika. Aida memang tidak bertujuan untuk itu. Saya hanya bertanya-tanya, apa anak Anda tidak pernah masak? Tidak tahu bagaimana cara membuat makanan dan membicara begitu saja. Lalu memberikan waktu 30 menit untuk membuatnya. Apa kalian ingin makan makanan mentah? Kau ingin menghina kami? Rika makin emosi. Yang tidak dimengerti oleh Aida, kenapa dia harus emosi? Bukankah bisa minta dengan baik-baik? Biarin aja Mama. Kalau dia mau ngancam juga dia bisa apa? Benar kata Mbak Reti Mama. Mas Riko gak mungkin ada di pihaknya. Baik dia benar sekalipun, Mas Riko pasti membela kita. Itu jelas, dia tahu siapa keluarganya dan siapa outsider. Tentu saja Rika manggut-manggut puas. Ya, saya tahu. Memang dia tidak akan ada di pihak saya. Tapi kalau memang Nona Rukma dan Reti juga Nyonya Rika ingin makan itu dan tidak ingin makan makanan mentah, tolong kasih saya waktu sejam untuk membuatnya. Aida menantang, masih sambil tersenyum lebar ketika bicara. Aku pun tak pernah berharap dia ada di pihakku. Jadi kalian jangan khawatir, kalau aku akan merebutnya dari sisi kalian. Seru Aida lagi yang entah kenapa membuat Rika malah semakin emosi. Plak! Kamu diajak bicara malah menjawab terus ya?